Yang terakhir, keempat sifat itu adalah al-futuwah, mau mengalah dan tidak membalas dendam, jujur, dan berbudi pekerti yang luhur. Huda memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang puncaknya adalah penanaman cahaya kewalian dalam diri, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Qul inna hudallah wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Dan di antara nama Nabi SAW adalah pembawa petunjuk, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama sejarah. Ilmu mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, segala ketentuannya dan perbuatannya, dan ketiga sifat ini semuanya berkumpul dalam warisan Nabi Muhammad, kenabian Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah dan juga menggambarkan mereka sebagai kalangan yang dibahagiakan dan dibanggakan oleh Allah, dengan menghiasi mereka sifat kepatuhan dan keikhlasan dalam beramal juga kebaikan. Mereka juga disifatkan sebagai kalangan yang patut diikuti dalam urusan agama dan menempuh jalan yang lurus, sebab mereka termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Di samping mereka merupakan pengemban amanah yang menempatkan segala sesuatu tepat pada sasarannya dan memiliki sifat yang takut kepada Allah. Memang hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, An-nujumu amanun li ahli samawat wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard, fa idha halaka ahlu baiti ja'a ahlul ard minal ayat ma kanu yu'adun. Yang artinya, bintang-bintang merupakan tanda keamanan bagi penduduk langit, sedangkan ahli baitku merupakan tanda keamanan bagi penduduk bumi. Bila ahli baitku telah musnah, maka penduduk bumi akan mendapat tanda-tanda kiamat yang telah dijanjikan untuk mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, Mathalu ahli baiti fikum kasafinati Nuh fi qaumih, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Perumpamaan ahli baitku pada kalian ibarat perahu Nabi Nuh di tengah kaumnya. Barang siapa yang ikut menaikinya, ia selamat, dan barang siapa yang tidak ikut menaikinya, ia tenggelam. Dan Bani Alawi ini merupakan kalangan khusus Ahlul Bait Nabawi. Di antara doa-doa Nabi SAW untuk Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu di malam pengantin mereka ialah, semoga Allah menyatukan mereka berdua, memperbaiki keturunan mereka, dan menjadikan keturunan mereka sebagai kunci-kunci pembuka rahmat, sumber-sumber hikmah dan keamanan bagi umat ini. Orang-orang yang ngerti kayak Abah Lurus kumpul atau lihat di majelisnya, dicarinya mesti dia. Kalau tidak ada disuruhnya jemput. Jangan sampai di majelis kita ini tidak ada yang punya keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya ada kunci-kunci ini terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dzalika fadlullah yu'tihi ayyasha. Ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Kita jadi manusia, kita tidak diciptakan oleh Allah jadi jin. Ini anugerah dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Apakah jin-jin diprotes? Ya Allah, apa sih bulan itu jadi manusia? Kalau dari jin, tidak ada yang protes. Mereka tahu Allah punya kehendaknya, pasti ada lebihnya semua. Ada kemuliaan yang Allah titipkan di mana-mana. Jadi semuanya ini ada lebihnya makhluk Allah ini. Ketika kita ke Kalimantan,
ada batu bara di sini. Coba kita ke Jawa, tidak ada batu bara. Apakah orang yang di Jawa mau protes sama Allah? Tidak bisa, memang sudah ditunjuk di sini. Yang penting kalau mau cabut batu bara, lari ke Kalimantan. Itu yang Allah mau. Kalian mau batu bara? Ke Kalimantan kalian suruh. Ambil, dapat kalian. Begitu juga orang Kalimantan, mau apa-apa, ada urusan, udah ada di sini, adanya cuma di Jawa. Mau kan Pak? Berangkat ke Jawa. Allah titipkan kelebihan ini di mana itu urusan-urusan di dunia, urusan-urusan. Nah, urusan-urusan di akhirat juga Allah kasih juga. Mau sholat, ngadep kiblat. Kiblatnya di mana? Di Mekah, nggak bisa pindah-pindahin. Kaum Abraham nggak mau pindahinnya. Rasa dirinya kuat, mau dipindahinnya. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi. Itu juga umat Nabi Muhammad ini. Hidup cuma 80 tahun, tapi amalannya kalah ke umat-umat sebelumnya yang ratusan tahun hidup. Apakah nabi-nabi dulu protes, ya Allah, tidak adil? Ya Allah, tidak. Mereka tahu benar. Itulah keadilan Allah yang sangat dahsyat muncul di sini. Kita ini sebagai hamba menjalani saja. Nanti akhirnya bisa turun pun semuanya. Inilah ujian, kita diuji dengan ini, diuji dengan itu. Bisakah kita ikut Allah? Bisakah kita begini? Ada orang dikasih miskin hidup di dunia, kita protes, takdir dari Allah. Ada orang dikasih kaya hidup di dunia, ini pun takdir. Yang miskin tadi nanti di akhirat hisabnya sebentar, gak lama dia jadi raja-raja di akhirat. Ternyata yang kaya di dunia ini pengen kaya, pengen ini, sampai di sana dihisab ribuan tahun, jutaan tahun. Kalau nyamannya, bubuhannya sudah selesai, kita belum selesai urusan. Itu resikonya sudah. Jadi semuanya ini tidak akan, semuanya ini nikmat sebenarnya. Kalau orang sudah kenal sama Allah, mereka tahu semua bagian-bagian itu nikmat. Nah, Allah SWT membagi juga ada Ahlul Bait tadi, keturunan Nabi Muhammad SAW yang dihidupkan di antara kita, subhanallah. Ini adalah kunci rahmat. Jadi rahmat buat kita. Tapi kalau ada orang hatinya tak bagus, malah jadi iri. Oh biasa, dan sama kayak setan, iri sama Adam. Aku lebih hebat, aku ilmu lebih tinggi, aku begini, aku begini. Kenapa? Aku suruh menghormati Adam, tak mau setan. Masa jadu illa iblis. Semuanya sujud, kecuali iblis tak mau. Kenapa? Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya ya Allah. Nah ini masalahnya bukan masalah baik atau tidak. Allah ini mau melihat hambanya yang mana. Ini cuma cerita lucu. Dulu ada seorang pemimpin yang hebat. Dia mau mengambil orang-orang yang di sampingnya. Ditanyanya, dikumpulkannya semuanya orang-orang yang mempunyai kualitas tinggi untuk mengatur satu negara, untuk berjuang. Tanyanya, 1 tambah 1 berapa? Semuanya. Kenapa ini bos nanya 1 tambah 1? Ya kamu mau diangkat, ini yang bisa jawab benar, pangkatnya naik. Dibilang 2, 1 tambah 1. Lalu lulus. 1 tambah 1 berapa? Ditanya lagi. Satu orang jawab lagi. Bikin kalau ini bahasa mantik ini. 11 juga. Nah ini juga tidak bisa. Tidak lulus. Saya bertanya lagi, 1 tambah 1 berapa? Jawab dia, terserah Bapak. Yang penting bos senang dibilang. Yang penting Bapak senang. Nah ini dia dibilang. Ini yang dibilang. Ini bahasa cerita ketawa, tapi di situ ada artinya. Maksudnya yang dicari ini bukan masalah kepintaran lagi. Sudah tanya orang pintar. Allah bisa ciptakan orang pintar sebentar. Lebih dari iblis.
Yang Allah mau ini setia apa enggak? Disuruh menghormati Adam, mau disuruh. Nah kalau sudah hamba Allah ini senang apa yang Allah senang, nah ini yang dipilih sama Allah. Nah begitu juga ada anak yatim, ada ahli bait, ada ulama, ada di satu medan ketika pedagang. Nggak boleh ulama muncul, pedagang yang muncul terus. Kenapa lagi pedagang? Nggak bisa, yang tampil harus pedagang. Yang lagi perang, jangan ulama dimunculkan, mati. Yang ahli perang. Jadi masing-masing ada kelebihan. Kita bisa menempatkan kelebihan. Namun cari rahmat, pertolongan Allah, kekuatan ini yang muncul, yang menentukan segala-galanya ini, memang Allah sudah jadikan tombol ini. Anak yatim, ahli bait, keturunan Nabi, dekat sama wali-wali Allah, doa-doa mereka. Nah ini memang sudah menjadi apa? Rumusnya. Tapi ketika di lapangan Allah larang, ini si fulan yang di depan, si fulan mundur, si fulan begitu. Semuanya sudah dikasih rumus sama Allah. Alhamdulillah hidup ini ringan benar kalau sama Allah, nyaman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, Nabi besar Muhammad SAW memberitahu ini bahwasanya Allah sudah memberikan satu rumus. Mereka Allah jadikan kunci-kunci. Kunci-kunci apa? Kunci-kunci rahmat Allah. Baik itu di dunia sampai akhirat. Jadi Nabi SAW mengumpamakan mereka ibarat bintang-bintang yang memberi keamanan bagi mereka. Apalagi kalau mengikuti bimbingan para sholihin dari kalangan mereka. Allah berfirman, wa huwa alladzi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dia yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang untuk memberi petunjuk bagi kalian di kegelapan darat dan laut. Sesungguhnya kami terangkan bukti-bukti kekuasaan kami itu bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Al-An'am ayat 97. Dan juga Allah firman, inna zayyana as-sama'a dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang dan sebagai penjaga dari setiap syaitan yang nakal. Hal di atas dijelaskan dalam lanjutan keterangan Habib Abdullah bin Abdul Haddad bahwa mereka adalah tempat untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala saat terjadinya bencana. Karena berkat mereka Allah akan memberikan pertolongan saat terjadinya bencana dan musibah. Diibaratkan bagai curahan hujan yang sangat deras di musim paceklik. Mereka ahlul bait memang Allah berikan itu. Dan termasuk juga termasuk ahlul bait anak yatim. Memang Allah jadikan. Dulu zaman Rasulullah kalau di rumah ada anak kecil angkat anak orang. Itulah banyak orang angkat anak, itulah diangkat anak sama ini. Anak-anak yatim itu ditaruh. Tapi ya tadi tidak boleh membedakan sama anak kita. Berat melihara anak yatim di rumah. Melihara anak yatim tidak ada aja. Kursi bagus-bagus disobekinya. Ini ada aja ujian sebenarnya. Ya bisa kita mau marah juga tidak bisa. Begitu juga kadang-kadang kita sama ada keturunan Nabi Muhammad mungkin yang sekarang ada muncul. Ada aja tingkah lakunya. Yang beginilah, yang begitulah. Malam-malam kita diteleponinya misalnya. Ada aja. Tapi sabar kita. Karena itu ujian mau dapat sesuatu ini ada aja. Kalau bukan kita yang waras, yang berilmu, siapa lagi? Itulah harus punya ilmu supaya tahu cara berhubungan sama anak yatim. Karena mereka ini ada di uji nanti tiba-tiba tingkah lakunya aneh. Subhanallah, kita bingung ya Allah, anak kita adalah begini. Nah, itulah sabar. Nah, ada lain kecuali sabar. Jangan kita salahkan anak yatim ya. Nah, memang tangan kita kotor.
Gimana? Ada tangan ini, tangan kita dicerahkan dengan tangan. Apapun tangan ini berguna benar. Subhanallah, karena kotoran. Apa kita potong tangannya? Cuci aja, bersihkan aja, bisa digunakan lagi. Setiap kotor bersihkan. Begitu juga kita punya anak yatim, kita punya keturunan Rasulullah yang hidup, menjadi berkah hidup kita. Berkah hidup kita kalau kita bisa berhubungan sama mereka. Pintu rahmat, kunci-kunci pintu rahmat, rezeki dan air terbuka. Dan ketika ada sesuatu yang tidak baik, cuci aja, bersihkan aja. Jangan dipotong, udah aku tidak mau urusan sama anak yatim lagi. Udah aku tidak mau begini lagi. Udah benci sama anak yatim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu ujian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mereka lah para hamba Allah yang memiliki sifat-sifat yang indah dan kesetiaan yang penuh pada Tuhannya. Ini yang disifatkan di buku ini. Mereka para ahlul bait, keturunan yang sudah memegang mustikanya Nabi Muhammad, mustika Nabi besar Muhammad SAW. Memang lain kalau mereka dari keturunan ini, karena diuji dari dulu, dari zaman setelah Nabi pun mereka disembelihin. Ini itu macam-macam ujian berat. Padahal mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi memang itulah tugas mereka ya, tugas mereka dari Allah. Mereka para hamba Allah yang memiliki sifat-sifat yang indah dan kesetiaan yang penuh pada Tuhannya. Berikut pemaparan Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang keadaan mereka saat bangun malam. Bila kegelapan malam telah menurunkan tabirnya, mereka sama sekali tidak ada berada di atas tempat tidur mereka yang nyaman. Sebelum sebutkan ini, saya mengingatkan dulu, keturunan ini menjadi dua. Ada keturunan dari darah Nabi Muhammad sebarkan keturunan ini dari keturunan darah, yaitu dari Sayyidina Fatimah. Dan keturunan kedua ini yang kuat benar sampai akhirat nyambung. Apa? Nyambungnya ilmu mereka. Ini juga dibilang keturunan nisbah. Nah, ada yang mempunyai dua nisbah, keturunannya juga, ilmunya juga. Ada yang ilmu saja. Nah, minimal kita dapat ilmu ini. Bapak kita Nabi Muhammad, kenapa? Karena nyambung ilmunya. Nah, ini sanad ilmu yang tertulis di sini. Ini adalah sanad ilmu Al-Fakir, dan juga nanti yang punyanya saya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, banyak yang dari Abdul Qadir bin Ahmad. Dan orang yang sezaman ini, semua yang hidup di zaman ini, zamannya gurunya Habib Umar, semuanya kami dapat ijazah. Ijazah ilmu, ijazah saja. Tapi ada kalau yang duduk benar ya tadi sama Habib Ali Al-Masyhur, kita duduk mulai belajar dari buku ke buku, dari buku ke buku. Malah Habib Umar roha, kalau Habib Umar, kalau Masyhur ini fikihnya, ininya dari ilmu-ilmu yang syariat maupun tasawuf. Kalau Habib Umar banyaknya di ilmu tasawufnya. Nah, ini termasuk sanad ilmu nasab kita punya, dari kita punya keturunan, tapi keturunan ilmunya. Nah, ini nyambung, semua dicari nanti. Nah, mudah-mudahan kita diterima sama mereka nyambung ilmu kita ya Rabb ya Karim. Nah, Al-Habib Abdullah menyebutkan di sini, yang diisyaratkan di sini siapa? Untuk orang-orang yang sudah mempunyai sambungan dari ini sifat-sifat mereka, baik itu dari nasab maupun dari ilmu. Bagaimana sifat mereka? Bila kegelapan malam telah menurunkan tabirnya, mereka sama sekali tidak ada yang berada di atas tempat tidur. Ya Allah, itu jalannya harus kita tempuh. Mudah-mudahan di hari-hari dekat ini kita sudah bisa begitu semuanya. Amin. Datang malam sudah kita tinggal di tempat tidur, duduk di satu tempat. Ya Rabb ya Karim, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua. Ini kenikmatan lebih daripada kenikmatan yang ada di dunia. Agak Allah hadap bilang apa? Kalau tidak ada malam ini, tidak ada aku pengen hidup di dunia. Cuma gara-gara ingat nanti sebentar lagi datang malam, ya Allah, aku bakal sama kekasihku.
bersama Habibi, bersama Allah, bersama Rasulullah. Kalau sudah malam mereka di alam mereka sendiri. Pas siang hari mereka berdagang, begini. Kalau sudah malam, sudah sama kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja nyaman dekat sama siapa? Kalau datang teman berkisah di rumah, cerita lagi 2-3 jam, senang. Kenapa? Ada teman datang. Nah, ini bagaimana sudah sekarang ini kita sudah punya teman yang bukan teman lagi. Tuhan kita duduk sama Allah. Gembira, benar. Gembira dengan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sampai Allah sifatkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Punggung-punggung mereka menjauhi pembaringan mereka. Mereka memohon kepada Allah, mereka kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Kita bisa dapati mereka bagai tiang-tiang mihrab sewaktu berdiri menunaikan solat di tempat solat mereka. Mereka melakukannya dengan penuh kekhusyuan, merenungkan ayat-ayat Al-Quran tanpa kelalaian, tidak tergesa-gesa dalam membaca, tidak terlintas hal yang lain dalam benak mereka. Justru mereka berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya. Mengenai penggunaan mihrab sebagai tempat yang tetap untuk sholat, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya makruh dengan landasan hadits ittaqul madzhabih, hindarilah tempat-tempat penyembelihan, menjadikan tempat seperti seperti altar gereja. Dalam kitab Durus Samin dijelaskan hadits ini bermakna hindarilah penggunaan tetap pada mihrab sebagai tempat sholat. Dalam syarah Jami' As-Sahih Al-Syahir dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Qimi, pendapat gurunya Imam Suyuti yang menyatakan, aku menukil sendiri dari tulisan beliau, sebagian orang tidak menyadari bahwa penggunaan mihrab dalam masjid adalah bid'ah. Mereka mengira mihrab telah ada sejak zaman Nabi SAW di Masjid Nabawi. Padahal di zaman beliau maupun di zaman para khulafa ar-rasyidin sampai tahun ke-100 Hijriah yang pertama tidak pernah ada pengadaan mihrab. Pengadaannya terjadi pada 100 tahun kedua Hijriah, padahal telah diriwayatkan larangannya dalam hadits Nabawi, dan pengadaannya menyampai bangunan-bangunan gereja, sedangkan penggunaannya merupakan tanda-tanda hari kiamat. Imam Dahak berkata, pengadaan mihrab merupakan permulaan kesyirikan dalam sholat. Bahkan para ulama mazhab Hanafi mengatakan makruh hukumnya bagi imam mendiami mihrab karena sama saja ia menyendiri dari shaf, tetapi tidak menjadi masalah bila ia berdiri dan sujud di dalam masjid, bukan di mihrab. Imam Zarkashi berkata, menurut pendapat yang masyhur, hukumnya adalah mubah tanpa ada kemakruhan, dan sampai sekarang hal ini dilaksanakan oleh masyarakat luas tanpa ada pertentangan. Jadi masalah ini masalah hilaf. Bagaimana nih, ada yang bilang begini, nah, namanya masalah hilaf ini lah, tapi ada yang boleh kan, sudah selesai masalahnya namanya. Dan bukan ulama, bukan lemah, fatwa yang kuat. Jadi kalau sudah ada yang membolehkan tuh, sudah selamat kita. Dan masalah ini tidak menukil dari madhab-madhab yang lain. Sebagian ulama melarangnya dengan anggapan menyerupai orang-orang Kristen dan landasan hadis, la tazal ummati bi khair ma lam yattakhidhu fi masajidihim madhabihan nasara, yang artinya
Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mereka tidak membuat di masjid-masjid mereka tempat-tempat peribadatan Nasrani. Maksudnya meniru orang Nasrani dulu bagi mihrab ya. Sebenarnya fungsi mihrab sebagai penunjuk kiblat. Dengan demikian disunnahkan pengadaannya, bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang mengerti kiblat untuk membuat mihrab bila terjadi perbedaan pendapat atau ketidaktahuan atau kurang adanya perhatian tentang masalah kiblat. Ada manfaatnya gitu. Bukan kita mau niru orang kafir. Kita niatnya ini supaya tahu kiblat dibuatlah mihrab langsung bagi kubah begitu itu mihrab. Biasanya dulu yang memakai begitu orang Rasulullah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak Rasulullah. Para sahabat yang memiliki jejak beliau SAW juga jalan. Para tabi'in yang telah mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Sifat-sifat terpuji ini nampak jelas dan sangat dikenal pada pribadi para salaf sadah Bani Alawi Al-Hadrami Al-Husaini yang telah disebutkan oleh penyusun qasidah ini dalam qasidahnya, dan juga para salaf mereka yang tidak disebutkan di dalamnya. Mereka semua telah meniti jalan yang lurus dalam tutur kata, perbuatan dan kepribadian tanpa berbelok darinya sedikit pun. Dalam segi kerohanian mereka berhasil meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dari generasi ke generasi sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki mereka selain jalan kenabian dan jalan para ahli sufi, disertai dengan semangat dan tekad yang kuat. Semoga Allah meneguhkan kita di jalan mereka dan tidak mengharamkan kita untuk meraih keberkahan mereka berkat kakek dan pemimpin mereka. Menunjuk jalan yang lurus Nabi Muhammad SAW. Setelah memaparkan sifat-sifat mulia para sadah Ba'alawi, maka Habib Abdullah melanjutkan qasidahnya dengan menyebutkan guru-guru beliau baik dari kalangan Bani Alawi maupun yang lainnya. Guru-guru yang berasal dari kalangan orang-orang soleh dan pemuka di zamannya, baik dari Hadramut maupun dari luar maupun di luarnya, ahli syariat dan hakikat. Berikut sejumlah guru-guru beliau, wallahu a'lam. Jadi patokannya Bani Alawi ini untuk dari segi ilmu tasawuf ini ke Habib Abdullah Haddad. Abdullah Haddad ini seperti Imam Ghazali di zamannya, seperti Imam Ghazali. Hampir dikatakan kalau Imam Ghazali ini hidup setelah zaman Habib Abdullah Haddad, dia akan belajar dan mengambil dari kitab Habib Abdullah Haddad. Karena hidupnya setelah Imam Ghazali, Habib Abdullah Haddad telah berujuk ke Imam Ghazali. Tidak ada lain, ini bahasa pujian yang menyatakan bahwa ini orang besar, ini orang mempunyai kepribadian, kedudukan di sisi Allah sangat tinggi sekali. Nah inilah yang dibahas oleh wali-wali Allah, oleh Nabi Muhammad. Dari dulu Nabi Muhammad, ketika orang sibuk harta, tahta, kedudukan, Nabi Muhammad datang menceritakan, ini ada kedudukan kita di dunia, mau cari kedudukan di sisi Allah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk mengambil keuntungan. Disadarkan semua sama Nabi Muhammad, diberitahu sama Nabi Muhammad bahwa ada tempat tinggal nanti. Kita akan dihitung apa yang kita amalkan. Mari kita ambil kedudukan itu, mari kita ambil posisi itu, mari kita bahagiakan nasib kita di kehidupan yang abadi. Nah, sedikit-sedikit tahu semuanya. Nah, sekarang tugas kita, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan menginginkan umatnya untuk menyampaikan ini amanah. Kalau tidak, kesian penduduk dunia. Habis hidup ngurusin dunia yang sebentar. Kita lihat bagaimana di dunia. Tambah hari tambah kotornya, kita lihat lagi. Sampai tidak berani lagi kita terlalu banyak ketemu orang, terlalu banyak lihat apa-apa. Kenapa? Lihat kotornya bukan main. Allah ya kali.
Nah kalau manusia meninggal dalam keadaan tersebut nggak kenal sama Allah, sian kan? Minimal lingkungan kita lah aman kita. Mudah-mudahan hidayah turun terus. Mudah-mudahan Allah tidak putuskan kebaikan ini sama kita hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum meninggal Allah lihatkan kedudukan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli baitnya, para sahabatnya, para pengikutnya ngumpul bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ya Allah.